Salam, bertemu lagi dalam santapan firman Tuhan Minggu Paskah kedua hari Jumat 29 April 2022 dengan Injil Renungan Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Mari kita dengar dan renungkan bersama. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jalai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membahagi-bahagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jalai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, setiap perbuatan yang disertai oleh Roh Kudus pasti menghasilkan karya yang berterusan. Tetapi jika hanya mencari pujian supaya terkenal, karya itu akan terhenti tanpa titik berhenti. Seperti ada tercatat dalam kitab para rasul mengatakan, bila ajaran dari manusia akan lenyap dengan sendirinya, tetapi bila berasal dari Allah, tidak seorang pun yang dapat menghentikannya. Yesus adalah pusat mukjizat penggandaan roti dan ikan. Ketika ia melihat banyak orang datang kepadanya dan berinisiatif memberi mereka makan. Ketika itu orang Israel pun teringat kepada Musa, nabi yang pernah memberi makna kepada nenek moyang mereka.
Ini dapat kita rujuk dalam kitab Keluaran bab 16. Namun penginjil Yohanes mencatatkan kepada kita bahwa mukjizat ini adalah tanda yang memperlihatkan kebesaran Yesus. Melalui perjamuan Paskah bersama para rasul, Ia memberikan tubuh dan darahnya sebagai makna baru, yang melalui sangsara dan kebangkitannya, yang memimpin umat manusia keluar dari perbudakan dosa dan maut, menuju ke kehidupan sejati. Semua yang dilakukan Yesus ini adalah mengajak kita untuk menanamkan kerinduan kepada Ekaristi Kudus, sumber kehidupan rohani dan jaminan keselamatan kekal bagi kita semua yang percaya kepadanya. Juga Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk selalu setia dan taat pada tugas perutusan kita. Satu peringatan juga dari Tuhan Yesus bahwa segala kejayaan yang kita nikmati atas usaha kita adalah karena restu dari Tuhan. Maka janganlah membuat hidup kita menjadi sia-sia hanya karena keegoisan kita, tetapi berinisiatiflah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.